Pemirsa, driver ojol mengeluhkan besarnya potongan tarif dari pihak aplikator yang mencapai 20%. Ya, pertanyaannya seberapa besar ideal potongan dari aplikator ini, juga seberapa ukuran tarif ojol untuk menyeimbangkan nilai jasa bagi para pengguna. Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Segara Institute, Peter Abdullah. Selamat pagi, Pak Peter Abdullah. Selamat pagi, Mas. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Peter. Tapi kami mau meminta tanggapannya dulu terkait dengan ini. Di satu sisi driver ojol minta diturunkan pemotongannya dari 20% ke 10%. Tapi di satu sisi ada juga kemudian wacana untuk menaikkan tarifnya 8 hingga 15%, yang itu akan berdampak ke masyarakat artinya. Jadi kalau dilihat, apakah kemudian ini bisa ketemu nih nanti garis tengahnya? Yang pertama, sebenarnya saya jadi bertanya-tanya kepada pemerintah nih ya. Tujuannya pemerintah menaikkan tarif itu apa ya? Karena kalau kita balik ya, ini ke tuntutan demo driver ojol beberapa waktu yang lalu, saya tidak melihat di sana ada tuntutan dari driver ojol untuk adanya kenaikan tarif ya. Karena kalau ada kenaikan tarif, sebenarnya itu bisa menjadi bumerang untuk driver. Ya, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan masyarakat. Kalau kenaikan tarif itu akan membebani dari pengguna dan itu bisa menurunkan demand. Dan ketika terjadi penurunan demand, walaupun tarifnya naik, itu bisa berdampak kepada penghasilan dari driver. Ya, jadi saya bertanya-tanya tujuan dari kenaikan ini apa? Ya, kan seharusnya kenaikan itu ada tujuan yang jelas, ya, yang pasti akan berdampak apakah itu kepada kesejahteraan dari driver atau kepada industri. Nah, kalau kita bedah, kenaikan ini kan berdampak tanda kutip semuanya negatif terhadap semua pelaku di dalam industri. Pertama, kenaikan itu akan berdampak negatif terhadap pengguna. Ya, kita tahu masyarakat sekarang ini sedang dalam kondisi yang perekonomian yang tidak baik-baik saja, ya, daya beli menurun dan sebagainya. Ini kenaikan walaupun hanya 8%, berapapun itu, ya, apalagi kalau 15%, memang akan terasa kecil pada satu trip perjalanan. Tapi coba bayangkan kalau itu akan dilakukan, digunakan sehari, berkali-kali, berhari-hari, selama 1 bulan, selama 1 tahun. Itu akan membebani beban hidup dari masyarakat kita yang kondisinya sekarang sedang banyak juga yang mengalami kesusahan. Berarti dari sisi konsumen, pengguna, penumpang dari ojol itu terbebani. Ya. Kemudian dari sisi driver dengan adanya beban yang lebih tinggi di sisi pengguna, maka ada kemungkinan akan terjadi penurunan juga. Ya. Kita ingat bagaimana dulu ya, ketika aplikator itu menghilangkan berbagai bonus, berbagai cashback, ya, dan kemudian harga itu naik, terasa naik, itu sebagian dari masyarakat kita kan menurunkan penggunaan ojol mereka. Nah, itu arti omset dari driver berkurang, yang pada ujungnya menyebabkan penerimaan dari driver juga berkurang. Artinya kebijakan kenaikan yang direncanakan oleh pemerintah ini belum tentu berdampak positif terhadap driver. Berarti udah dua pihak nih yang kita tidak melihat keuntungan langsung yang didapatkan dari kenaikan ini. Kemudian dari aplikasi, saya kira aplikasi juga akan mengalami tekanan juga ya ketika permintaan itu turun, yang artinya penerimaan dari driver turun, ujung-ujungnya penerimaan dari aplikasi juga semakin turun ya. Padahal kita tahu bahwa ini adalah bisnis besar yang menggunakan modal besar, di mana ada juga aplikasi kita yang sekarang ini masih belum tanda kutip bisa mendapatkan keuntungan dari
industri ini. Jadi saya kira ketiga pihak ini harus dipertimbangkan sekali di dalam kebijakan yang akan diambil oleh Oke, baik pemerintah. Pak Peter, berarti nanti dari pihak pemerintah memang harus mengkaji ulang kebijakan untuk menaikkan tarif ojol tersebut, nantinya malah ditakutkan untuk menjadi bumerang begitu ya. Pak Peter, kalau kita melihat kan ojol ini sekarang mengeluhkan potongan tarif dari aplikator ini kan 20%. Mereka menuntut untuk diturunkan jadi 10%. Nah, kira-kira berapa besaran potongan tarif yang ideal? Nah, ini juga ya potongan tarif itu harus kita bedah benar ya. Berapa sebenarnya potongan tarif yang dibebankan kepada driver ya. Yang saya pahami sebenarnya tidak 20% ya. Yang dibebankan oleh aplikasi itu beragam ya, karena aplikasi kita itu kan nggak cuma satu ya. Aplikasi kita itu ada yang besar, itu ada 4 ya kalau saya tidak salah ya. Yang terbesar ada 2 ya, ada yang berikutnya ada 2 juga ya. Nah, masing-masing aplikasi ini berbeda-beda ya, dan setahu saya tidak ada yang 20%. 20% itu yang dibebankan kepada driver itu adalah 15%. Sementara 2 aplikasi lagi itu hanya 10%. Ya. Nah, yang 2 itu 20% terdiri dari 15% dibebankan kepada driver, ya, yang 5% ya itu dikembalikan kepada driver. Nah, ini yang saya baca, yang saya ketahui dari tuntutan dari driver adalah tudingan bahwasanya komisi yang dibebankan kepada mereka itu lebih dari 20%. Itu yang mereka keluhkan ya. Nah, memang kalau dibaca lagi ya, stroke dari ini memang harus bukanya dari 2 sisi memang ya. Ada stroke yang terlihat di pengguna kalau kita menggunakan ojek ya, ojol itu kita dapat stroke kan. Nah, stroke itu akan tertera itu apa saja komponennya. Kemudian kalau kita jadi driver, kita juga ada stroke-nya. Nah, antara stroke-nya driver, si driver dengan pengguna itu akan tampilannya beda. Ya. Kenapa? Karena memang pembebanan komisinya itu di 2 sisi. Ya. Jadi ini saya memberikan contohnya itu artinya sebenarnya untuk memudahkan, untuk memahami industri dari bisnis ojek online ini adalah kita sama dengan kalau kita melihat adanya lapak di pasar atau lapak di mall. Ya. Di mall itu kan pedagang yang membuka lapak itu kan sewa kepada pemilik gedung. Nah, itulah kita bayangkan itu adalah komisi yang dibebankan kepada driver. Jadi sewa yang dia bayarkan kepada pemilik gedung itu adalah komisi yang harus dia bayarkan. Nah, di dalam komisi sewa, kalau kita melihat dari sisi penyewa gedung, itu nanti dia ada sewa, dan kemudian ada lagi beban yang seperti untuk listrik dan sebagainya, untuk kenyamanan mereka yang ada di dalam, sewa listrik, air, dan sebagainya, keamanan, sampah, dan sebagainya. Nah, ini komponen yang dibayarkan oleh lapak gedung. Sama dengan komponen komisi yang dibayarkan oleh driver kepada aplikator. Dan sewa gedung tersebut dibayarkan oleh pesewa lapak sama dengan driver, itu berbeda-beda antar gedung. Antara gedung mall dengan yang di pasar berbeda-beda. Ada yang murah, ada yang mahal. Kalau yang ada lapak yang 15%, 20%, ada yang 10%. Itu Pak tinggal Peter, pilihan dari driver. Ya, kalau misalnya kebijakan ini ada pemotongan tarif, wacana pemotongan tarif dari 20% ke 10%, ada juga kenaikan tarifnya untuk masyarakat jadi 8 sampai dengan 15%. Tadi kan itu kena semuanya, ya kan? Dampaknya baik ke masyarakat dan juga baik ke aplikator dan juga ke driver ojek online-nya. Biar sama-sama enak. Solusinya apa? Apakah kemudian kebijakannya harus ada yang ditahan dulu, tidak dijalankan atau dibatalkan, atau seperti apa, Pak? Yang paling bisa menguntungkan semuanya setidaknya? Memang kebijakan itu sulit untuk bisa menguntungkan semua pihak, apalagi kita dihadap-hadapkan antara konsumen dan driver. Driver mengharapkan setinggi-tingginya, sementara si
pengguna konsumen mengharapkan serendah-rendahnya ya, karena ini memang kondisi di dalam perekonomian pasti seperti itu. Nah, tugas dari pemerintah adalah mengambil sebuah kebijakan yang bisa menjembatani, dan untuk itu dialog saya kira sangat dibutuhkan ya. Jadi memang kemarin driver sudah demo, sudah menyampaikan tuntutannya, tetapi bukan berarti saya kira pemerintah hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh driver. Pemerintah juga harus mendengarkan dari sisi konsumen, dan juga pemerintah harus melihat dari sisi industri. Apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan dari industri? Apa yang sebenarnya dilakukan oleh industri? Tadi apa yang saya sampaikan terkait dengan komisi, itu adalah karena adanya asymmetric information antara driver dengan industri. Ya, apa yang disampaikan oleh industri tidak terlihat oleh driver. Karena contoh seperti yang saya jelaskan tadi sebenarnya adalah adanya komponen komisi yang sebenarnya itu dibebankan kepada pengguna, bukan dibebankan kepada driver, tetapi driver melihatnya bahwasanya itu adalah potongan komisi yang tambahan yang dibebankan kepada mereka. Padahal itu adalah komisi potongan yang dibebankan kepada pengguna, konsumen. Nah, ini saya kira perlu sekali duduk bersama ya, karena saya kira kita memiliki kepentingan untuk menjaga industri ya, karena industri ini adalah bagian dari perubahan lifestyle ya kita, yang selama ini kita bergantung kepada ojek pangkalan, sekarang kita sudah menggunakan ojek online yang tidak mungkin kita mundur lagi ya. Jadi kebijakan itu harus benar-benar mempertimbangkan semua aspek, baik itu dari driver, konsumen maupun dari sisi industri. Oke, baik, berarti kita harapkan pemerintah bisa mengambil peran untuk menjembatani antara ketiga pihak ini ya. Terima kasih Pak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Institute, sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.